Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Dan shalom juga kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming di GKI DKI Jakarta. Pada pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bisa membuka Alkitab kita dari bagian Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayat 43. Di bawah judul Yesus disalibkan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur karena kami masih beroleh kesempatan untuk bisa membaca firman-Mu, bersama menggumuli dan belajar tentang apa kira-kira yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman ini. Kami umat-Mu yang terbatas ya Tuhan, akal pikir kami juga terbatas untuk bisa memahami maksud firman-Mu yang sungguh ajaib ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, tuntunlah kami, supaya kami tidak salah, tidak keliru dalam memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar, terlebih lagi melakukan firman ini. Amin. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga 43. Bersama-sama, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan kalau mayoritas menjawab baik seperti itu. Tapi kalaupun ada di antara kita yang mungkin hari ini sedang dalam situasi yang mungkin tidak begitu baik, sedang bersedih, barangkali ada pergumulan, tidak masalah juga kita istilahnya jujur mengakui itu seperti itu. Jadi tidak melulu kita harus menjawab kabar saya baik, sehat, luar biasa, tidak juga. Tapi kita jujur dengan keadaan kita. Tapi saya harap bagi siapapun yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan, saya harap dalam pergumulan itu kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan dan tetap mengharapkan Dia, seperti itu ya. Terima kasih kepada pengurus jemaat GKI Antioquia di tempat ini yang mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya setelah kurang lebih 4 bulan, baju kolar saya tersimpan di lemari, tersimpan rapi seperti itu. Nah, hari ini bisa dipakai juga. Ya, ada fungsi yang saya bawa ke Jakarta gitu ya, jauh-jauh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kita hari ini bisa belajar firman Tuhan. Nah, pagi ini saya mau ajak kita untuk fokus pada di sini ada 3 tokoh utama ya di bacaan kita. Saya mau ajak kita untuk fokus pada 2 tokoh penjahat ini. Jadi bukan berarti tokoh Yesus tidak penting, tidak seperti itu maksud saya. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat 2 tokoh yang agak-agak jarang untuk dibahas ini. Ya, ada 2 orang penjahat di sini. Nah, barangkali kita bisa belajar dari mereka. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari hari ini dari kedua orang penjahat ini? Ya. Dalam kisah kita ada 3 orang yang disalibkan ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal juga itu posisi penyalipan. Yesus di tengah, di samping kanan, samping kiri ada penjahatnya. Ada 2 orang penjahat seperti itu. Nanti 1 orang penjahat akhirnya bertobat, sementara 1 yang lain kita baca di ayat 39 dia tidak bertobat sampai akhir kehidupannya. Ya. Menurut beberapa sumber yang saya temukan, nama penjahat yang bertobat ini Dismas ya, meskipun tidak disebut dalam Alkitab. Tapi ada beberapa sumber yang menulis nama penjahat ini Dismas yang bertobat. Sementara yang tidak bertobat itu namanya Gestas. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat bagaimana kontras atau perbedaan dari akhir kehidupan 2 orang penjahat ini. Penjahat mereka ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Sekarang mari kita lihat ayat 39, ini ayat yang menarik ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya. Sekilas kalau kita baca bagian ayat ini, kita seakan istilahnya mungkin kita merasa, oh si penjahat ini minta diselamatkan. Karena ada kata selamatkanlah dirimu dan kami di situ ya. Tapi kalau kita teliti lagi, ini bukan kata-kata minta tolong untuk diselamatkan, tidak. Tapi sebenarnya apa yang diucapkan oleh penjahat ini adalah kata-kata
penghinaan. Ayat 39 itu dibuka dengan kata seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Artinya menghina Tuhan Yesus. Jadi dia bukan berarti minta diselamatkan, tidak. Tapi justru dalam kata-kata yang diucapkannya itu ada kata-kata penghinaan. Nah, kenapa dia menghina? Karena dia lihat sendiri keadaan Yesus saat itu di sampingnya sedang lemah dan kesakitan. Barangkali dia pikir, kemarin aku dengar kabar nih orang menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang buta, orang yang sakit kusta. Bahkan aku juga mungkin mendengar kabar dia kemarin membangkitkan Lazarus. Tapi kenapa sekarang orang yang katanya berkuasa ini malah ada di sampingku, terlihat lemah dan tidak berdaya? Makanya dalam hatinya dia menolak untuk mengakui kemahakuasaan Yesus. Jadi dia katakan, selamatkanlah dirimu dan kami. Bukan dia minta diselamatkan, tidak, tapi dia menghina Tuhan Yesus. Maksudnya begini, kalau memang engkau Tuhan, ya buatlah kita bertiga selamat dari penyalipan ini, buat kita terlepas dari salib ini, buat kita kehilangan rasa sakit kita, buat kita menjadi seperti orang-orang biasa yang tidak disalibkan. Itu maksud dari perkataan si penjahat yang pertama, yang konon katanya bernama Gestas ini. Jadi dia bukan minta diselamatkan. Sayang sekali. Padahal keselamatan itu tepat ada di samping dia. Dia bisa melihat Tuhan Yesus, sang sumber keselamatan. Tapi tampaknya ada sesuatu yang menghalangi mata, pikiran dan hatinya untuk bisa melihat dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan sampai akhir kehidupannya, dia menolak untuk percaya kepada Tuhan. Sayang sekali, padahal ini keselamatan di samping dia loh. Saya yakin kita semua sebagai orang percaya sampai sekarang berharap sekali bisa melihat Tuhan Yesus dengan tatap muka seperti itu ya. Ini ada orang yang bisa melihat dengan tatap muka, tapi dia menolak keselamatan itu. Dia melewatkan kesempatan yang kalau untuk kita sekarang kesempatannya langka seperti itu ya. Saya sendiri pun belum pernah melihat Tuhan Yesus baik dalam mimpi apalagi melihat tatap muka langsung. Ya. Itu dia dari penjahat yang pertama. Sekarang ada penjahat yang kedua, yang akhirnya memilih untuk bertobat. Nah, ingat, hukuman penyalipan itu di masa dulu hanya diberikan untuk orang-orang yang benar-benar jahat sekali. Atau dalam bahasa kita sekarang itu penjahat kelas kakap seperti itu ya. Jadi kalau cuma jahatnya kecil ya tidak, paling dipenjara. Tapi kalau sampai 2 orang penjahat ini disalibkan, itu berarti kesalahan mereka benar-benar besar sekali. Entah apa yang mereka lakukan, saya pun tidak tahu, yang pasti kejahatan mereka sangat-sangat besar. Tapi yang menarik, si penjahat kedua ini dia beroleh kasih keselamatan daripada Tuhan. Di akhir kehidupannya dia memutuskan untuk bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Di sini saya kasih gambar ya, istilahnya posisi saat penyalipan. Ini gambarnya. Jadi dulu saya pikir waktu saya kecil yang dipaku itu di telapak tangan seperti itu, tidak. Ternyata di sini dia posisinya, di pergelangan tangan. Itu dia. Dan saat disalibkan itu lututnya agak miring. Saya baca kenapa dibuat agak miring itu untuk menahan berat badan. Jadi lutut itu akan sangat sakit sekali karena berat badan dari orang yang disalib ini akan bertumbuh pada lutut. Jadi agak menekuk seperti itu. Kaki juga disatukan seperti ini ya, baru paku yang besar itu ditancap seperti itu. Itu gambaran tentang proses penyalipan. Apa yang mau saya katakan di sini adalah proses penyalipan itu adalah proses yang sangat sakit. Jadi bukan sakit biasa, sangat-sangat sakit. Itu dia. Saking sakitnya, saya juga ada ketemu sumber seperti itu. Ketika bernapas, kan kita bernapas normal, coba saja sedang jemaat bernapas, otomatis dada kita agak terangkat seperti itu ya, atau perut kita agak terangkat. Jadi ketika si penjahat atau ketika Tuhan Yesus itu bernapas di atas kayu salib, saat mereka bernapas otomatis tangan mereka itu mengencang beriringan dengan dada yang terangkat. Semakin mereka bernapas, semakin besar juga robekan tangannya itu. Karena kan tertarik ya tangannya mengikuti dada seperti itu. Semakin mereka bernapas, semakin sakit mereka. Jadi bernapas saja sakit. Tapi kita lihat, bernapas saja sakit ya, apalagi berbicara. Tapi kita lihat bahwa di akhir hidupnya, si penjahat yang kedua ini dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia mengakui istilahnya siapa dirinya. Dan dia minta supaya Tuhan menyelamatkan dia. Ya. Di ayat 40-41,
Kalau sidang jemaat baca, si penjahat kedua ini menegur penjahat yang pertama. Apa tegurannya? Lah kalau kita berdua disalib ya wajar kita disalib karena kita memang bersalah, berdosa. Tapi orang ini, maksudnya Yesus, dia tidak punya kesalahan apapun yang membuat dia layak untuk disalibkan. Kalau kita berdua disalib, pantas kita memang banyak salah. Tapi orang ini, dia menunjuk Yesus, dia tidak punya kesalahan apapun yang membuat dia layak untuk disalibkan. Kalau saya bayangkan berarti kuat juga tenaga si penjahat kedua ini ya. Dia banyak berkata-kata di akhir-akhir kehidupannya seperti itu. Dia membela Yesus. Kenapa dia membela Yesus? Karena dia tahu siapa Yesus. Dan barangkali saya rasa juga kenapa dia bisa tahu siapa Yesus? Karena dia sering mendengar berapa banyak mujizat yang Yesus lakukan. Bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada pelacur, kepada orang-orang pemungut cukai yang saat itu terpinggirkan sekali dari masyarakat. Sehingga dia katakan orang ini tidak punya kesalahan, tidak layak dia untuk disalibkan, kita berdua yang layak. Dia menegur penjahat yang pertama yang tadi mengejek Tuhan Yesus. Itu dia. Lalu di ayat 42 dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ingat akan aku. Lalu apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Sikap dari penjahat kedua ini yang menarik untuk kita lihat. Ya. Di akhir kehidupannya ini, di akhir sekali saya sebut ini sebagai pertobatan yang di ujung tanduk seperti itu ya. Ya, karena sudah hampir-hampir dia istilahnya mencapai tahap kematiannya. Tapi bersyukur sekali dia sempat untuk bertobat. Ya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya setelah dipaku itu, tangan, kaki dipaku, bernapas saja susah, tapi dia mau pakai semua tenaga yang dia punya untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan ingat aku. Dan Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Ini pertobatan yang di ujung tanduk, tapi pertobatan ini menyelamatkan si penjahat tadi. Bayangkan kalau dia lambat sedikit saja mengucapkan kata-katanya kepada Tuhan, ya mungkin dia akan mati sebagai orang yang tidak percaya. Iman yang muncul di saat-saat kritis ini sudah lebih dari cukup untuk Tuhan Yesus menyelamatkan si penjahat kedua yang bernama Dismas tadi. Jadi hebat juga ya, sekian puluh tahun dia hidup sebagai seorang penjahat. Tapi di jam-jam terakhir kehidupannya itu dosanya dihapus semua. Menjadi seperti orang yang baik, menjadi seperti orang yang mungkin rajin beribadah, orang-orang ahli-ahli Taurat seperti itu. Padahal selama puluhan tahun dia hidup sebagai penjahat kelas kakap. Tapi di menit-menit terakhir kehidupannya, dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Itu belas kasihan Tuhan. Dan saya tidak sebut penjahat kedua ini sebagai penjahat yang beruntung, tidak ada. Kalau beruntung itu kesannya kita dapat sesuatu tanpa usaha, tidak. Tapi penjahat kedua ini adalah penjahat yang beroleh kemurahan Tuhan. Tidak ada beruntung di dunia, saya tidak percaya kata beruntung. Beruntung itu seakan terjadi tidak sengaja ya, untung-untungan kata orang, tidak ada. Dia beroleh kasih, keselamatan, belas kasih Tuhan yang memungkinkan dia untuk membuka matanya, membuka pikirannya untuk akhirnya mengaku percaya kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan kira-kira kenapa dia memikirkan untuk bertobat di masa-masa akhir kehidupannya? Saya rasa karena si Dismas ini tahu bahwa setelah kematian masih ada kehidupan yang lain. Dan dia tahu bahwa hanya Yesus pemilik kehidupan sesudah kematian itu. Maka yang harus dilakukan adalah meminta kepada Tuhan, kepada Yesus yang ada di sampingnya untuk melayakkan dia agar di kehidupan setelah kematian nanti dia bisa mendapat bagian yang layak di tempat itu. Di Firdaus, Taman Firdaus, di surga. Itu yang Dismas sadari. Nah itu dia. Beda sekali ya dengan penjahat yang pertama. Penjahat yang pertama itu menuntut diselamatkan dulu. Aku harus selamat dulu dari salib baru mau percaya. Barangkali seperti itu. Dia minta bukti dulu, Dismas tidak. Makanya iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dismas hanya punya iman dalam hatinya. Dia tidak melihat Tuhan menyelamatkan dia sekarang di dunia, tidak. Dia masih disalibkan, sudah menjelang kematiannya. Tapi dia tidak menuntut Yesus menyelamatkan dia, membebaskan dia dari kayu salib, tidak.
Tapi yang dia punya adalah iman yang kecil dalam hatinya, iman yang baru tumbuh di kayu salib. Itu saja yang dia punya. Tapi iman itu yang menyelamatkan dia. Nah sekarang kalau kita lihat kehidupan, tidakkah terkadang juga ada banyak orang Kristen atau barangkali kita sendiri yang menjadi seperti penjahat. Pertama, kita baru mau percaya kalau kita dapat sesuatu dulu dari Tuhan. Ya Tuhan, aku mau percaya, kasih aku untung dulu. Kasih aku berkat yang melimpah dulu, baru aku mau percaya kepada Tuhan. Atau barangkali mungkin kita pernah menuntut Tuhan. Tuhan kabulkan apa yang aku mau, kalau aku tidak dapatkan ini sudah aku tidak mau ke gereja. Apa guna aku kasih persembahan setiap minggu dalam jumlah yang besar? Meluangkan waktu, tenaga, pikiran mendengar pendeta berkhotbah, tapi mengabulkan kehendakku pun Tuhan tidak mau. Kita menuntut Tuhan. Pertanyaannya sekarang, layak tidak kita menuntut Tuhan? Tidak. Siapa kita? Debu tanah ya. Debu tanah. Kita meninggal setelah bertahun-tahun kita jadi debu tanah. Bagaimana kumpulan debu tanah seperti kita mau menuntut Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan? Tidak layak sama sekali. Bagaimana serpihan debu seperti kita mau menuntut Allah yang Maha Kuasa? Sadari siapa kita. Kita hanya ciptaan, bukan sang penguasa itu. Ya, jadi tidak layak dalam kehidupan kita mengancam Tuhan. Biasakan tanamkan pemikiran apapun yang terbaik di pandangan Tuhan itulah yang terjadi. Tanamkan itu dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selama itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sekalipun mungkin sulit bagi kita, Tuhan akan mampukan kita untuk melaluinya. Ya, itu juga pegangan saya dalam hidup. Nah, bandingkan sekarang dengan sikap dari penjahat kedua. Dia katakan dalam ayat 42, Yesus ingatlah aku. Ingat aku, dia cuma meminta ya. Meminta dengan suara yang pelan, artinya dalam kerendahan diri. Tuhan ingat aku ya. Tapi kalau Tuhan tidak ingat juga ya sudah, tidak apa-apa. Wajar kalau aku tidak diingat, aku orang yang berdosa berpuluh-puluh tahun ini. Dia meminta. Bukan menuntut, bedakan meminta dan menuntut. Meminta itu tidak dikasih ya sudah. Tapi kalau menuntut, kita minta untuk dikasih. Kita minta untuk diberi, seperti itu. Jadi beda sekali antara penjahat pertama dan penjahat yang kedua. Ya, itu dia. Jadi biasakan diri kita untuk istilahnya meminta Tuhan. Meminta saja kepada Tuhan. Bukan menuntut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Jadi dari penjahat kedua ini kita bisa melihat kita mengandalkan Tuhan tidak hanya semasa kita hidup saja, tapi kita juga mengandalkan Tuhan untuk kehidupan yang akan kita jalani sesudah kematian nanti. Ada tidak kita mengandalkan Tuhan untuk hidup kita sesudah kematian nanti? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk menghidupi hidup kita yang sekarang ini sampai lupa bahwa ada masih kehidupan sesudah kematian yang akan kita jalani nanti. Jadi hidup itu bukan semata hidup di dunia saja, sidang jemaat semua. Tapi ada hidup lain yang harus kita pikirkan, yaitu hidup sesudah kematian. Dan itu yang kita bisa pelajari dari penjahat kedua. Dia tahu ada kehidupan sesudah kematian. Dan dia mau, nanti di kehidupanku setelah aku mati, aku mau hidup sebagai orang yang baik. Tidak lagi sebagai orang seperti yang sekarang aku jalani kehidupannya sekarang, sebagai seorang penjahat yang disalibkan seperti itu. Betapa beruntungnya orang-orang yang ketika dia mati sebagai orang percaya. Ya. Akhir bulan lalu, papa saya meninggal. Ya, jadi papa meninggal tuh di tepat 2 minggu dia dirawat di rumah sakit. Dan saya sampai detik-detik terakhir papa meninggal, saya tidak ada menemani papa di rumah sakit Palangkaraya. Yang menjadi pukulan bagi kami keluarga adalah itu kali pertama papa masuk rumah sakit. Tapi itu kali terakhir juga dia dirawat di rumah sakit. Pukulan sekali karena selama ini papa sehat, bahkan tidak pernah saya dirawat di rumah sakit. Ini kali pertama dia dirawat langsung meninggal seperti itu. Tapi dalam kedukaan itu ada 2 hal yang saya syukur. Yang pertama, ada 2 minggu bagi kami keluarga untuk bersiap menerima kematian papa. Jadi dalam 2 minggu itu papa selalu koma seperti itu ya. Dalam 2 minggu ini kami bersiap
Saya masih sangat sampai sekarang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada 2 minggu bagi kami untuk belajar menerima kepergian Papa. Bayangkan kalau misalnya hari ini Papa sakit langsung dipanggil, mungkin ya tidak akan siap. Tapi ada 2 minggu bagi kami untuk bersiap. Lalu yang kedua yang sampai sekarang saya syukuri, dan akhirnya saya mungkin sekarang juga masih dalam tahap mengikhlaskan seperti itu ya. Karena tidak ada seorang anak yang ikhlas begitu saja orang tuanya pergi. Apalagi kami bersaudara, mama juga dekat dan papa orang yang sangat-sangat penyayang dengan keluarga. Satu hal terakhir yang paling saya syukuri adalah dalam kematiannya papa mati sebagai orang yang percaya. Dan dia siap untuk menerima kematiannya. Papa saya seorang penatua di GKI Sampit seperti itu. Itu yang saya syukuri. Jadi kematian papa itu bukan kematian yang tidak jelas dalam artian nanti papa masuk surga atau neraka ya. Papa kemana? Ya tidak. Tapi saya tahu di mana papa berada sekarang. Di Firdaus. Itu yang membantu kami dan keluarga untuk bisa kuat melewati masa-masa sulit sekali bagi saya. Apalagi saya tidak ada di tempat sampai papa kritis seperti itu. Karena masih ada perkuliahan tidak bisa saya tinggalkan di Jakarta. Saya baru kembali di hari kematian papa. Hari Kamis tanggal 27 Oktober itu. Terakhir saya tinggalkan papa bulan Desember masih sehat. Berjumpa sudah dalam keadaan terbujur kaku. Sulit juga untuk menerima. Karena papa saya meninggal di umur 54 tahun. Muda ya, bagi saya masih muda. Kalau 60 tahun ke atas oke lah. Itu yang saya pertanyakan ke Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa tidak tunggu 60 tahun saja seperti itu? Saya sempat bertanya di awal-awal saya lihat jenazah papa. Tapi saya dihiburkan sekali melalui keberadaan orang-orang yang istilahnya setia menguatkan, menghibur sampai sekarang. Jadi 2 hal itu yang saya syukuri sekali. Ya, papa mati sebagai orang percaya, bukan sebagai orang yang masih terkatung-katung dalam aku mau percaya kepada Tuhan atau tidak ya tidak. Tapi saya tahu papa orang yang percaya dan iman dari papa yang diwariskan kepada kami. Ya. Papa penatua yang aktif seperti itu dan itu modal yang sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan papa ke Firdaus, saya yakin sekali. Dan yang kedua, ada 2 minggu bagi kami untuk istilahnya bergumul dalam doa, bergumul dalam pengharapan supaya papa disembuhkan. Meskipun pada akhirnya doa kami tidak dikabulkan. Tapi kembali pada prinsip tadi saya katakan kepada sidang jemaat semua. Pegang prinsip bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik. Ya. Meskipun sulit sekali terima, sampai sekarang saya sering berdoa kepada Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan papa dipanggil. Tapi puji Tuhan, tidak pernah sekalipun saya menyalahkan Tuhan untuk kondisi yang saya alami. Saya harap sidang jemaat semua juga seperti itu. Pegang prinsip, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Karena kehendak kita manusia itu beda dari kehendak Tuhan. Kehendak kami sebagai anak, istri, ya papa sehat. Rencana saya Desember ini pulang kumpul keluarga sama papa. Tapi bagaimana tidak ada lagi papa? Ada banyak arah hidup yang harus diputar sejak kepergian papa. Tapi mama, papa punya prinsip yang sama. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya ada kekuatan yang akan dia berikan kepada kita. Tidak akan dia tinggalkan kita sendirian. Saya harap sidang jemaat semua punya seperti itu. Jangan tuntut Tuhan, tapi minta saja kepada Tuhan. Kalau memang ini kehendak Tuhan yang terjadi, maka terjadilah. Papa saya meninggal hari Kamis. Di hari Rabu itu saya seharian berdoa, kalau memang besok harus pergi papa, ya tolong kami supaya bisa melalui kesulitan ini. Ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang sudah hampir sebulan sejak kepergian papa, ya kami masih sehat seperti itu. Saya bisa khotbah saat ini pun. Kalau istilahnya saya sedang dalam duka cita yang mendalam, saya tidak akan terima tawaran khotbah, tapi saya mau sampaikan seperti itu. Oke, saya mau terima tawaran untuk pelayanan di hari ini. Kebaikan Tuhan, saya mau melihat itu. Jangan hanya fokus pada kedukaan saja. Kita melihat apa hal-hal baik yang Tuhan sediakan di tengah kedukaan yang kita alami. Benar, papa pergi, tapi kami keluarga dikuatkan melalui kehadiran orang-orang yang peduli. Cara Tuhan untuk melindungi kami. Itu yang mau saya sampaikan kepada sidang jemaat semua. Kalaupun nanti suatu hari ada saat-saat kesulitan yang harus kita alami, jangan hanya fokus pada kesulitannya saja. Lihat apa hal-hal baik yang mungkin ada di sekitar hal-hal yang sulit itu. Pasti ada. Tidak mungkin selalu buruk, tidak. Ada yang baik yang Tuhan sediakan. Hanya saja kalau mata kita hanya fokus pada yang buruk, ya tidak akan kita bisa melihat itu. Seperti si penjahat tadi ya. Fokusnya hanya aku harus diselamatkan. Kita fokus pada tuntutan kita. Kita lupa pada kehendak Tuhan. Itu. Jadi kalau suatu hari nanti ada kesulitan yang kita alami, saya harap kita tidak hanya fokus melihat kesulitan itu saja. Lalu kita lupa kebaikan Tuhan yang ada di sekeliling kita.
kehadiran orang-orang yang menguatkan, dukungan dari teman-teman, itu sangat-sangat menolong kami keluarga duka sampai sekarang. Sampai sekarang bisa dikuatkan, berdiri di tempat ini, menguatkan sidang jemaat semua yang mungkin sekarang sedang dalam pergumulan. Yaitu juga bukti dari iman itu. Iman yang bertahan di saat-saat sulit. Jadi jangan hanya beriman kepada Tuhan di saat senang saja. Tapi di saat sulit, saat paling rendah dalam kehidupan kita, iman itu harus tumbuh. Beriman meskipun diterpa angin kencang. Ya, kami diterpa angin kencang sebulan yang lalu. Tapi puji Tuhan iman kami tidak mati di situ. Saling menguatkanlah mamah dan kami saudara-saudara. Puji Tuhan ada kekuatan yang bisa saya dapatkan sampai detik ini saya berdiri di sini. Dan saya juga belajar, sampai sekarang masih belajar melepas kepergian papa. Karena saya anak yang sangat-sangat dekat dengan papa. Semua anaknya lah, istrinya pun juga. Terlalu sulit untuk melepas papa. Tapi kalau sudah terjadi, terima. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima apa keputusan Tuhan. Jangan pernah menuntut Tuhan, karena kita tidak diciptakan untuk menuntut Tuhan. Itu dia. Jadi sekarang entah kita mau membuka mata kita untuk melihat keselamatan yang Tuhan tawarkan, atau kita menutup mata, hati dan pikiran kita untuk melihat itu, pilihannya ada di tangan kita, di diri kita. Karena Kristus yang kita sembah itu bukan Kristus yang pemaksa. Dia tidak penuntut orangnya, Yesus. Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih mana yang mau kita pilih dalam hidup. Kalau berbicara tentang keselamatan, saya selalu ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan, tahu? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yang lebar itu api, artinya lebar sekali jalan menuju kebinasaan itu ya. Saking lebarnya kita enak saja lewat di situ. Makanya untuk mau jadi binasa itu kan enak, tinggal jahat ya juga binasa kita ya. Tapi jalan menuju keselamatan itu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jalan menuju keselamatan itu sempit, susah. Hanya orang-orang dengan iman yang bisa melihat Tuhan, yang bisa melalui jalan yang sempit itu. Apakah kita termasuk dalam orang-orang itu? Nah, silahkan tanya pada diri kita masing-masing. Tapi saya harap kita adalah orang-orang yang memilih jalan yang sempit itu. Dan kita mau menyiapkan hidup kita dalam menjalani kehidupan sesudah kematian nanti. Karena tidak ada yang tahu kapan kita mati. Siapa tahu besok kita mati. Tidak ada yang tahu ya. Kadang kita terlalu percaya diri, aku umur kok akan panjang. Itu saya juga salah di situ, saya akui ya. Aku mau, saya tahu papa orangnya sangat menjaga pola makan. Jadi di pikiran saya papa akan panjang umur seperti itu. Itu kepercayaan diri yang salah juga ya. Hati-hati dengan itu. Siapa tahu kita minggu depan kita meninggal. Sudah tidak kita siap menyambut kematian itu. Kematian itu kan datang seperti pencuri ya. Sedang jemaat semua, kecuali bagi orang yang bunuh diri dia tahu kematiannya datang. Tapi bagi kita yang mati tiba-tiba, siapa yang tahu? Sudah tidak kita menyiapkan diri? Itu pertanyaan yang saya harap kita bisa gumuli hari ini dan hari-hari selanjutnya. Agar supaya kita saat kita mati, nanti kita mati dalam keadaan yang siap. Lebih baik saya berbicara seperti itu tentang kematian seperti itu. Jadi jangan cuman sibuk hidup sekarang saja, lupa dengan kematian. Siapa yang tahu hidup manusia? Ya, manusia itu seperti apa kata Alkitab? Seperti rumput, ya. Hari ini bagus hijau, besok ya sudah layu kena matahari terlalu lama. Tidak ada yang tahu hidup manusia. Jadi saya harap selama kita hidup, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk membiarkan kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Dan semoga nanti ketika kematian datang menjemput kita, kita siap. Karena hidup yang kita bangun di dunia akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Hendaknya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan.